Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas 02 SMJK 002, Prodi Manajemen Universitas Pamulang, yang beranggotakan saya sendiri Yayan Supriyana, Nela Anissa, dan Lisa Oktavia, akan mempresentasikan tentang cakupan dan metode ilmu ekonomi guna memenuhi tugas mata kuliah teori ekonomi mikro dengan dosen pengampu Bapak Jamaluddin SEI MEC Dev. Sebelum itu, kami akan menjelaskan tentang apa sih ilmu ekonomi itu dan apa alasannya kenapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi. Dan untuk penjelasannya akan dilanjutkan oleh teman saya, Nela Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Anissa, saya dari kelompok 1. Saya ingin menjelaskan tentang cakupan dan metode ilmu. Nah, pengertian ilmu ekonomi adalah studi tentang bagaimana individu dan juga masyarakat dalam menentukan pilihan penggunaan sumber daya yang langka yang telah disediakan oleh alam dan generasi sebelumnya. Nah, ilmu ekonomi merupakan ilmu pengetahuan, perilaku atau sosial. Alasan mempelajari ilmu ekonomi, ada 4 alasan mempelajari ilmu ekonomi, yaitu 1. Mempelajari cara berpikir, cara untuk melakukan pendekatan pada ilmu ekonomi. 2. Memahami masyarakat. 3. Memahami persoalan global. 4. Menjadi pemilih yang kompeten ketika kita berpartisipasi dalam proses politik. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Lisa. Nah, jadi itu adalah cakupan dan juga metode ilmu dan juga pengertian ilmu ekonomi. Alasan mempelajari ilmu ekonomi. Sebenarnya alasan mempelajari ilmu ekonomi bukan hanya mencakup dari 4 hal yang sudah saya jelaskan tadi, namun juga terdapat banyak sekali aspek alasan mengapa penting sekali bagi kita untuk mempelajari ilmu ekonomi gitu. Mulai dari dengan mempelajari ilmu ekonomi kita tuh bisa sambil praktek juga gitu. Misalnya kayak kita sebagai mahasiswa sambil bisa buka usaha juga. Jadi ilmu yang kita dapat itu bisa langsung kita praktekin. Kemudian manfaat secara globalnya pasti dirasakan oleh kalau di dalam pemerintahan pastinya untuk menangani berbagai macam problem masalah keuangan seperti inflasi dan lain sebagainya. Makanya banyak banget manfaat mempelajari ilmu ekonomi itu dan alasan mempelajari ekonomi. Kemudian kita tuh jadi mengerti strategi-strategi bukan hanya yang asal-asal jualan aja, tapi bagaimana caranya, bagaimana menyusun strategi berjualan, berdagang, menjadi pengusaha atau membangun bisnis, membangun perusahaan gitu. Karena semuanya nggak instan. Semuanya harus diperlukan jam terbang, semuanya diperlukan waktu yang proses, semuanya diperlukan proses. Seperti misalnya ilmu digital marketing gitu. Bagaimana caranya kita menjual suatu produk. Nah, kalau kita nggak punya ilmunya, kita mungkin akan kesulitan atau kita bingung nih kok produk kita bagus, tapi yang belinya jarang gitu. Nah, itu manfaat mempelajari ilmu ekonomi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Lisa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Mempelajari cara berpikir. Cara untuk melakukan pendekatan pada ilmu ekonomi adalah memahami 3 konsep fundamental, yaitu A. Biaya oportunitas. Opportunitas cost merupakan alternatif terbaik yang kita korbankan atau hentikan ketika mengambil suatu pilihan atau keputusan. Biaya oportunitas timbul karena kelangkaan sumber daya. B. Marginalisme dan sunk cost marginalisme merupakan proses menganalisis biaya atau manfaat tambahan yang timbul dari suatu pilihan atau keputusan. Contohnya, asumsikan bahwa 100 buku telah diproduksi.
total biaya produksi buku ini adalah biaya waktu penulis, biaya editing, biaya membuat pelat cetak, serta biaya kertas dan tinta. Jika total biayanya 6 juta, maka biaya rata-rata satu buku adalah 60.000. Biaya yang sudah dikeluarkan sunk cost merupakan biaya yang tidak bisa dihindari. Tanpa memperhatikan apa yang dilakukan di masa depan, karena biaya ini telah dibebankan. Contohnya, anggaplah percetakan buku untuk yang kedua kalinya tengah diperdebatkan. Apakah penerbit perlu pencetakan 100 buku lagi? Dalam memutuskan apakah melanjutkan atau tidak, biaya penulisan, editing, pembuatan pelat, dan seterusnya menjadi tidak relevan. Karena telah dikenakan sebelumnya semua itu yang disebut sunk cost, yaitu biaya yang sudah dikeluarkan. Pasar efisien merupakan suatu pasar di mana kesempatan laba terhapus hampir seketika. Kedua, memahami masyarakat. Keputusan masa lalu dan saat ini memiliki banyak pengaruh terhadap karakter kehidupan suatu masyarakat. Kondisi lingkungan fisik saat ini, tingkat kesejahteraan secara materi, serta sifat dan jumlah pekerja yang ada. Semua adalah produk suatu sistem ekonomi. Keputusan ekonomi tidak hanya membentuk lingkungan fisik, tapi juga telah menentukan karakter masyarakat. Ketiga, memahami persoalan global. Alasan ketika mempelajari ilmu ekonomi adalah agar kita memahami persoalan-persoalan global. Memahami ilmu ekonomi sangat penting dalam memahami persoalan global. Contohnya, kolom utama di surat kabar diisi dengan berita ekonomi. Peristiwa internasional sering memiliki konsekuensi yang besar. Perang di Irak dan serangan di Venezuela tahun 2003 membuat pasar dunia mengalami gonjang-ganjing yang dramatis, yang langsung mengontrol naik biaya energi di seluruh dunia. 4. Menjadi pemilih yang kompeten. Ketika kita berpartisipasi dalam proses politik, kita memberi suara pada persoalan-persoalan yang memerlukan pemahaman mendasar tentang ilmu ekonomi. Baiklah teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu ilmu ekonomi dan alasan mengapa kita harus mempelajari ilmu ekonomi, sekarang kita akan membahas tentang cakupan dan metode ilmu ekonomi. Dalam ruang lingkupnya, ilmu ekonomi dibagi menjadi dua ilmu, yaitu ilmu ekonomi makro dan ilmu ekonomi mikro. Ilmu ekonomi mikro adalah cabang ilmu yang meneliti cara kerja industri-industri individual dan perilaku unit-unit pengambilan keputusan individual, yakni perusahaan bisnis dan rumah tangga. Contohnya, pilihan perusahaan tentang apa yang akan diproduksi dan berapa harga yang akan dikenakan, dan pilihan rumah tangga tentang apa dan berapa barang yang akan dibeli. Ilmu ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang menelaah perilaku ekonomi secara keseluruhan, pendapatan, ketenaga kerjaan, output, dan sebagainya pada skala nasional. Perbedaan ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro adalah ekonomi mikro unit individual berfokus pada harga produk, banyak tenaga kerja pada suatu industri. Sedangkan ilmu ekonomi makro melihat secara menyeluruh, mempelajari tingkat harga secara keseluruhan, masalah ketenaga kerjaan, dan masalah pengangguran. Yang selanjutnya adalah metode ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi mempertanyakan dan mencoba menjawab dua jenis pertanyaan, yaitu pertanyaan normatif dan pertanyaan positif. Ilmu ekonomi positif berusaha memahami perilaku dan operasi sistem ekonomi tanpa mempertimbangkan hasilnya, apakah baik atau buruk. Ilmu ekonomi positif berusaha mendeskripsikan apa yang ada dan bagaimana cara kerjanya. Contohnya, apa yang menentukan tingkat upah untuk pekerja tanpa keahlian. Ilmu ekonomi normatif menganalisis hasil perilaku ekonomi, mengevaluasinya, dan mungkin merumuskan arah tindakan. Ilmu ekonomi positif terdiri atas dua, yaitu ilmu ekonomi deskriptif
yaitu pengumpulan data yang menjelaskan fenomena dan fakta. Teori ekonomi adalah pernyataan tentang sebab dan akibat, aksi dan reaksi. Teori tidak selalu muncul dari data angka-angka resmi saja, tetapi juga bisa melalui observasi perilaku manusia dan respon mereka atas dorongan ekonomi di banyak peristiwa dalam kehidupan kita. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.